Halo, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita memasuki bab 2, yaitu lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Untuk lambang unsur, di sini ada 3 kali perkembangan. Yang pertama, pada abad pertengahan, lambang unsur diambil dari lambang macam-macam alat atau benda, yang gambarnya bisa kalian lihat di sampingnya seperti ini. Kemudian yang kedua, itu dari John Dalton, yang menggunakan lingkaran sebagai dasar dalam lambang unsur. Lambangnya ada di sampingnya seperti ini. Oksigen masih berupa lingkaran, hidrogen lingkaran, kemudian ada titik di tengahnya, dan yang lainnya. Kemudian karena untuk mengingat dan menghafalkan lambang unsur jika berupa gambar seperti ini terlalu susah, maka ada perkembangan yang ketiga, yaitu dari John Jacob Berzelius. John Jacob Berzelius menyatakan bahwa unsur diberi lambang dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin lambang unsur yang bersangkutan. Unsur yang mempunyai huruf awal sama, lambangnya dibedakan dengan menambahkan satu huruf lain dari nama unsur yang ditulis dengan huruf kecil. Jadi jika ada satu huruf berarti huruf besar saja, jika ada dua, maka yang pertama huruf besar, yang kedua ditulis dengan huruf kecil. Kita lihat contohnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Di sini ada nama unsur dalam bahasa Indonesia, ada dalam nama Latin, dan ada lambangnya. Tadi kita sudah baca bahwa lambang itu berasal dari nama Latin. Jadi contohnya, kalau kita punya karbon, kita perhatikan nama Latinnya adalah karbon. Berarti lambangnya hanya diambil dari huruf depannya saja, huruf C. Kemudian ada kalsium, dari nama Latin calcium. Karena huruf C sudah pertama digunakan untuk karbon, maka untuk membedakan diambil huruf selanjutnya, yaitu huruf A yang ditulis dengan huruf kecil. Tapi untuk menamakan lambangnya, kita membacanya tetap dengan dua huruf, bukan C tapi CA. Yang ketiga contohnya adalah klorin. Klorin dengan nama Latin seperti ini, klorin, huruf awalnya C, kemudian huruf selanjutnya yang dipakai adalah L. Dibacanya tetap CL. Kenapa tidak diambil huruf H? Itu yang menyatakan adalah penemunya. Kemudian untuk tembaga, itu ternyata nama Latinnya adalah cuprum. Jadi diambil lambangnya adalah C dan huruf selanjutnya U, yang kita baca dengan CU. Untuk contoh yang lain, bisa kalian baca sendiri di bawahnya. Boron mempunyai nama Latin boron, jadi dia diambil huruf pertamanya yaitu B. Untuk barium, diambil huruf A, jadi BA. Untuk berilium, huruf selanjutnya adalah diambil E, jadi BE. Dan untuk bromin, diambil huruf R, jadi lambangnya adalah BR. Jadi kita ulang lagi. Lambang unsur diambil dari huruf pertama dalam nama Latin dengan huruf besar dan huruf selanjutnya dengan huruf kecil. Dan kita membacanya dua kali. CA, CL, CU, BA, BE, dan BR. Demikian untuk lambang unsur. Untuk lambang unsur yang lainnya, kalian bisa baca di modul atau kalian bisa browsing di internet, ada banyak sekali lambang unsur. Untuk materi selanjutnya adalah rumus kimia. Rumus kimia adalah atau menyatakan jenis dan jumlah atom-atom yang terdapat dalam zat itu. Menyatakan jenis dan jumlah. Rumus kimia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah rumus molekul, yang kedua adalah rumus empiris.
Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun satu molekul. Contohnya di sini ada air, rumus molekulnya H2O. Menyatakan jenis dan jumlah. Jadi di sini kita lihat H2O ada berapa jenis unsur? Ada 2, yaitu yang pertama H dan yang kedua adalah O. Ada berapa jumlahnya? Ada 2 atom H dan 1 atom O. Jadi di sini ada 3 atom. Asam cuka ada CH3COOH. Jenis atomnya ada C, H, dan O. Ada alkohol C2H5OH. Jenis atomnya ada C, H, dan O. Ada etana C2H6, berarti jenis atomnya ada C dan H. Dan ada glukosa C6H12O6, berarti jenis atomnya ada C, H, dan O. Untuk jumlah atomnya nanti kita akan belajar di bagian tersendiri. Yang kedua, rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan jenis dan perbandingan terkecil atom-atom yang menyusun suatu senyawa. Jadi di sini jenisnya masih sama, tapi atom-atomnya adalah perbandingan terkecil. Misalnya di sini ada air H2O. Kok rumus empirisnya tetap H2O? Kenapa? Karena kita lihat di sini, perbandingan H ada 2 dan perbandingan O ada 1. 2:1. Apakah itu sudah perbandingan yang terkecil? Jika sudah terkecil, maka rumus empirisnya juga H2O, 2:1. Untuk asam cuka, CH3COOH. Tadi ada 3 jenis, yaitu C, H, dan O. Jadi kita tuliskan di sini ada C, H, dan O. Sekarang kita bandingkan. C-nya ada berapa di sini? C-nya ternyata ada 2. H-nya ada 4. Dan O-nya ada 2. Jadi perbandingannya adalah 2 dibanding 4 dibanding 2. Atau kalau kita buat perbandingan paling sederhananya adalah 1 dibanding 2 dibanding 1. Angka 1 dalam rumus kimia tidak ditulis. Jadi perbandingannya adalah C1H2O1. Kita tulis CH2O. Kemudian untuk alkohol, C2H5OH. Kita jumlahkan, jadikan 1 semuanya, berarti C2, H-nya 6, O-nya 1. 2:6:1 itu sudah perbandingan terkecil. Jadi rumus empirisnya adalah C2H6O. Kemudian untuk etana, rumusnya C2H6, 2:6. Kalau kita buat perbandingan terkecil adalah 1:3. Jadi rumus empirisnya adalah CH3. Dan contoh terakhir adalah glukosa. C6H12O6. 6:12:6, kita buat perbandingan terkecil menjadi 1:2:1. Jika masih ada pertanyaan tentang rumus molekul dan rumus empiris ataupun tentang lambang unsur di materi sebelumnya, bisa kalian tanyakan di forum atau di grup WA. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, kita akan menghitung jumlah atom dalam suatu rumus kimia. Kita punya 3 contoh. Untuk contoh yang pertama, tentukan jumlah atom setiap unsur yang terdapat dalam 5 molekul air
atau H2O. Jawabannya ada di sebelah kanannya. Tiap molekul air terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Berarti dalam 5H2O, kalian tinggal kalikan jumlahnya dengan angka 5. Atom H, 5 kalikan 2, jadi ada 10 atom. Untuk atom O, 5 kali 1 ada 5 atom. Ini adalah contoh soal yang paling mudah. Kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Ada 3 molekul urea. Urea itu rumusnya adalah CO dalam kurung NH2 dalam kurung lagi 2. Sudah saya beri penjelasan di sini, jumlah atom dalam tanda kurung dikalikan dengan angka di belakang tanda kurung. Setiap molekul urea terdapat C-nya 1, O-nya 1, N-nya menjadi 2, dan H-nya menjadi 4. Itu untuk tiap molekul. Jadi kalau dalam 3 molekul, kita tinggal kalikan semuanya dengan angka 3. Kalian perhatikan di sini. 3 kali 1. 3 harusnya ini ya, salah ketik. Kemudian di sini juga 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Dan 3 kali 4, 12. Yang ini nanti saya perbaiki. Untuk contoh soal selanjutnya, kita punya 3 molekul tembaga 2 sulfat dihidrat atau rumus kimianya adalah CuSO4.2H2O. Langkahnya kita ke kanan. Tanda titik pada rumus berarti mengikat. Kalau mengikat berarti sama saja nanti dijumlah. Setiap molekul tembaga 2 sulfat dihidrat, CuSO4.2H2O mengandung Cu-nya 1, S-nya 1, O-nya di sini 4, kita tambahkan dengan 2, jadi ada 6. Dan ada H, jumlahnya kita kalikan jadi 4. Berarti dalam 3 molekul terdapat, kalian tinggal kalikan jumlah atom di sini dengan angka 3. Atom C-nya 3 kali 1 itu ada 3. Atom O-nya 3 kali 1 juga ada 3. Atom N-nya 3 kali 2 berarti ada 6. Dan atom H-nya 3 kali 4 berarti ada 12 atom. Sementara untuk contohnya seperti ini, jika ada pertanyaan kita bisa bahas di grup WA atau di forum. Untuk tugasnya nanti seperti biasa ada di GC Mapel. Terima kasih.